Kasus hukum lainnya, Saudara, KPK mengajukan kasasi atas pemotongan masa tahanan mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahur Muzi. KPK menganggap Pengadilan Tinggi DKI Jakarta keliru dalam menerapkan hukum dan bukti saat mengabulkan banding Romahur Muzi. Kasasi KPK terhadap pemotongan masa hukuman Romahur Muzi diajukan KPK ke Mahkamah Agung pada Senin lalu. Menurut KPK, jumlah uang yang diterima Romahur Muzi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, KPK juga menggugat hukuman tambahan untuk Romahur Muzi, yakni pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik. KPK memandang bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah memberikan pertimbangan yang tidak cukup untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 1 tahun, sehingga KPK memandang bahwa penjatuhan pidana tersebut masih dinilai terlalu rendah. Rabu malam bisa jadi salah satu momen yang akan diingat mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan P3, Romahur Muzi, karena dirinya keluar dari rumah tahanan KPK. Romahur Muzi atau Romi bebas setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan bandingnya. Hukuman untuk Romi pun dipersingkat dari 2 tahun menjadi 1 tahun terkait kasus suap di kantor wilayah Kementerian Agama Gresik dan Jawa Timur. Meski bebas, Romi tidak puas terhadap bandingnya karena vonis tidak sesuai dengan fakta. Dan alhamdulillah, meskipun kami belum puas dengan putusan yang ada di Pengadilan Tinggi karena belum sesuai dengan fakta hukum yang memang mengemuka selama persidangan, tetapi ini adalah berkah bulan Ramadan. Bagi saya, yang patut saya syukuri adalah saya kembali bersama dengan keluarga. Berdasarkan vonis banding, Romi yang masa tahanan dipotong dari 2 menjadi 1 tahun, bebas pada 29 April 2020. Dipo Nurbahagia, Subandi, Kompas TV, Jakarta. Bagaimana upaya KPK setelah banding yang diajukan mantan Ketua Umum P3 Romahur Muzi dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta? Kita tanyakan langsung kepada juru bicara KPK, Ali Fikri. Selamat sore, Mas Fikri. Selamat sore, Mbak. Jadi Mas Fikri sudah diajukan kasasi, memorinya juga sudah? Baik, Mbak. Jadi untuk saat ini, kemarin tanggal 27 April 2020, DPU KPK baru menyatakan akta kasasi, gitu ya. Jadi memang prosedurnya, mekanismenya itu kan yang pertama kita menyatakan dengan akta kasasi. Baru nanti berikutnya kita diberi kesempatan untuk menyusun memori kasasi selama 14 hari ke depan, gitu. Logika hukumnya kenapa KPK menyatakan bahwa vonis banding dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta itu terlalu ringan, hanya 1 tahun, apa Mas Fikri? Iya, tentunya kan begini ya, Mbak. Setelah kami menerima putusan dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, kemudian kan mekanismenya jaksa penuntut umum mempelajari seluruh pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim DKI Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Sebelumnya kan kita tahu ya, di tingkat pertama itu kan kemudian putusannya di sana 2 tahun, kemudian jaksa penuntut umum melakukan upaya hukum banding. Nah, dalam banding itu tadi ada memori kasasi, dalam banding juga ada memori banding ya. Kita melakukan memori banding dengan argumentasi dari penuntut umum. Nah, argumentasi penuntut umum itu yang kemudian kita pelajari ulang di putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Apakah kemudian dalil kemudian argumentasi dari jaksa penuntut umum ketika mengajukan banding dipertimbangkan atau tidak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Nah, kemudian setelah dipelajari, ternyata ada beberapa hal yang kemudian kami ajukan sebagai alasan-alasan nanti ke depan untuk melakukan upaya hukum kasasi. Di samping tadi, secara hukuman itu juga ternyata kan kembali turun begitu ya. Kita tahu ya, di tuntutan jaksa penuntut umum di tingkat pertama saat itu kan pidana penjaranya selama 4 tahun gitu ya. Kemudian vonisnya adalah 2 tahun. Nah, kemudian kita banding di Pengadilan Tinggi, kemudian turun kembali menjadi 1 tahun. Mas Fikri, maaf saya potong. Mas Fikri, tentu KPK sudah menerima salinan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Di situ pertimbangannya apa kemudian diturunkan menjadi setengah dari vonis di pengadilan tingkat pertama?
Ya, inilah yang kemudian menjadi alasan kami penuntut umum setelah dipelajari menjadi dasar nanti ke depan ketika kita menyusun memori kasasinya. Antara lain adalah bahwa ternyata kami jaksa penuntut umum atau KPK mempelajari dari pertimbangan itu berpendapat pertimbangannya tidak cukup untuk kemudian bisa menjatuhkan vonis 1 tahun. Itu antara lain begitu. Nah, selengkapnya dari pertimbangan-pertimbangan apa yang nanti akan dituangkan kembali oleh jaksa penuntut umum tentunya belum bisa kami sampaikan saat ini karena nanti itu adalah ranahnya di memori kasasi. Oke, Mas Fikri, secara sederhana saja, apa logika hukum dari vonis di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang meringankan hukuman dibanding dengan pengadilan tingkat pertama? Secara sederhana. Iya, tentunya kan kemarin kita sudah sampaikan ya Mbak, ada 3 setidaknya alasan kemudian kita mengajukan kasasi. Yaitu antara lain kan begini, majelis hakim tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum itu tidak sebagaimana mestinya terkait dengan antara lain penerimaan uang tadi itu. Jadi penerimaan sejumlah uang itu yang kemudian menurut majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta itu tidak sepenuhnya dipertanggungjawabkan kepada diri terdakwa. Inilah yang kemudian salah satu pertimbangan dari majelis hakim yang kemudian pada gilirannya di vonis akhirnya pun juga lebih rendah dari putusan di pengadilan negeri. Langkah yang disiapkan adalah, silakan dilanjutkan dulu Mas Fikri. Ya, itu antara lain kemudian apa yang kemudian menjadi dasar alasan KPK mengajukan kasasi. Yang kemudian yang kedua, juga kita tahu ya ketika di penuntutan itu jaksa penuntut umum kan antara lain menuntut agar dicabut hak politiknya, sebutannya begitu ya, sejak 5 tahun. Tetapi kemudian di pengadilan negeri oleh majelis hakim tidak dipertimbangkan dan tidak menjadi bagian dari putusan. Sehingga kami banding dan kemudian di pengadilan tinggi juga demikian. Sehingga ini kembali menjadi alasan nantinya tentunya jaksa penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi. Upaya hukum kasasi yang diajukan oleh KPK sendiri, Mas Fikri, tujuan akhirnya apa? Mau sesuai dengan sesuai dengan vonis pengadilan tingkat pertama 2 tahun, kemudian ada sebutkan tadi di di berkas tuntutan sebenarnya di pengadilan tingkat pertama sudah meminta untuk dicabut hak politiknya selama 5 tahun. Itukah yang diharapkan nanti kalau di putusan tingkat kasasi? Iya, tentunya begitu. KPK berharap bahwa kemudian Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari penuntut umum dan kemudian mempertimbangkan segala argumentasi ataupun dalil di dalam memori kasasi jaksa penuntut umum. Harapan akhirnya tentu putusan dari Mahkamah Agung adalah sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum ketika di tingkat pertama, gitu Mbak. Mas Fikri, singkat saja, dalam hukum acara pidana dimungkinkah seseorang yang sudah bebas karena putusan pengadilan tingkat 2 atau tingkat banding kemudian nanti berlainan, kalau nanti berlainan putusan tingkat kasasi bisa kembali masuk ke tahanan? Iya, tentunya begini Mbak, ini yang perlu diluruskan dulu ya Mbak. Jadi ini dikeluarkannya Pak Romi tadi itu bukan dibebaskan karena putusan gitu ya Mbak. Maksudnya ini perkara masih tetap berjalan. Status dari Pak Muhammad Romi Harmuzi hari ini adalah masih terdakwa. Upaya hukum kasasi terus berjalan. Sangat dimungkinkan bahwa putusan Mahkamah Agung adalah sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Sehingga nanti kemudian jika terjadi demikian tentunya terdakwa Pak Romi ini menjalankan sisa dari putusan majelis hakim tingkat Mahkamah Agung. Begitu. Oke, prosesnya masih berjalan, artinya vonisnya atau putusannya belum inkrah dalam bahasa hukumnya belum tetap. Betul, jadi begitu. Belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan masih terus berjalan di Mahkamah Agung. Oke, terima kasih Mas Ali Fikri sudah bergabung bersama kami, PLT Jubir KPK.